Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, di balik sebutan itu, kesejahteraan guru masih dipertanyakan. Tidak terkecuali guru honorer. Banyak guru honorer yang gajinya tidak sampai UMR, bahkan di bawah itu. Berdasarkan data di media sosial yang beredar, gaji guru mencapai 100 hingga 200 ribu rupiah. Inilah yang menjadi keresahan kami selama ini. Mau kurikulum sebagus apapun, buku sebagus apapun, tapi kalau guru sengsara, semua tidak akan baik-baik saja. Jika pendidikan adalah investasi bangsa, mengapa kesejahteraan guru masih menjadi persoalan? Sementara itu, berbagai program baru terus mendapat perhatian, anggaran, dan dukungan yang sangat besar. Salah satunya program makan bergizi gratis. Program ini hadir dengan tujuan yang sangat jelas untuk menciptakan generasi muda yang tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Akan tetapi, di tengah upaya tersebut muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana bangsa dapat menciptakan generasi yang unggul jika kesejahteraan guru honorer pun masih belum terjamin? Dan apakah hal ini dipengaruhi oleh kebijakan, anggaran, serta relasi kekuasaan? Melalui perspektif Michael Foucault, persoalan guru honorer tidak hanya soal kebijakan atau anggaran semata, melainkan juga tentang relasi kekuasaan yang menentukan masalah mana yang menjadi sebuah prioritas. Di tengah persoalan kesejahteraan guru honorer masih berlangsung saat ini, pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis sebagai salah satu prioritas nasional. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sebagai upaya menciptakan generasi yang lebih sehat dan lebih produktif untuk di masa depan. Namun ketimpangan yang terjadi bagaimana gaji yang diberikan oleh guru honorer dan pegawai SPPG sangat berbeda jauh. Berdasarkan data di media sosial, untuk gaji superior dapur MPG mencapai 4-7 juta per bulan. Bahkan bagian cuci piring mencapai 2-3 juta per bulan. Hal ini masih menjadi perdebatan masyarakat hingga saat ini, sebagaimana kesenjangan gaji guru honorer yang notabene sebagai pengajar anak untuk di masa depan sangat berbanding terbalik dengan pegawai SPPG. Jika kita melihat dengan misal Foucault mengatakan kekuasaan tidak harus bekerja secara paksaan atau kekerasan, tetapi kekuasaan bisa melalui secara halus, seperti kebijakan, institusi, dan bagaimana masyarakat memahami suatu persoalan. Dalam kasus ini, program makan bergizi gratis menunjukkan bagaimana negara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik. Dalam perspektif Foucault, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk biopower, yaitu cara negara mengelola kehidupan masyarakat untuk menciptakan populasi yang lebih sehat dan produktif. Namun di sisi lain, guru menjadi bagian dari institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, karakter, dan perilaku masyarakat. Menariknya, ketika perhatian besar diberikan oleh peningkatan kualitas gizi peserta didik, tetapi persoalan kesejahteraan guru honorer masih terus berlangsung dan masih menjadi isu saat ini. Kondisi ini dapat kita lihat sebagai bentuk normalisasi, yaitu ketika persoalan berlangsung dalam waktu lama, maka perlahan akan dianggap biasa. Dalam perspektif Foucault ini, fenomena ini tidak hanya menunjukkan perbedaan kebijakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara menentukan prioritas pembangunan. Negara memberikan perhatian besar pada pengolahan tubuh dan kesehatan peserta didik, sementara ekonomi tenaga didik masih menjadi persoalan untuk menunggu penyelesaian. Demikian, kesenjangan antara guru honorer dan pegawai SPPG tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga sebagai refleksi dari kuasa yang bekerja dalam menentukan prioritas sosial di masyarakat. Melalui perspektif Mr. Foucault, fenomena ini menunjukkan bahwasanya kebijakan tidak hanya bicara tentang kekuasaan saja, tapi juga tentang prioritas. Program makan bergizi gratis atau MBG hadir untuk menciptakan generasi yang lebih baik untuk di masa depan. Namun, lagi dan lagi, kesejahteraan tentang
belum terselesaikan. Negara berupaya